Koki, podcast Kristen 2 YSKI. Bincang-bincang edukasi ada di sini. Serta semua yang nonton Instagram Live Kristen 2 YSKI. Pembicaraan kita di siang hari ini sangat seru ya. Tema kita mengangkat hal-hal yang dulunya dianggap tabu ya. Saat ini kita mau bicarakan dengan narasumber hebat kita dengan tema Stop Gadget Weakness. Apa sih Stop Gadget Weakness? Mungkin Bapak Ibu yang di rumah belum punya pandangan ya, apa itu Stop Gadget Weakness. Nah, edukasi mengenai pendidikan seks pada anak akan sangat dibutuhkan buat orang tua maupun buat pendidik ya, baik Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah lain juga memerlukan bagaimana pentingnya seks edukasi kepada anak. Nah, sangat penting memberikan parenting kepada anak, mengingat di zaman sekarang ini ya, di era digital yang meluas begitu ya, HP, gawai, itu sudah menjadi barang melekat pada anak. Nah, jika dulu pendidikan seks edukasi zaman saya, di zaman Bapak Ibu semua itu dianggap tabu, sekarang bagaimana dengan anak-anak yang zaman now gitu ya. Nah, bagaimana soal yang juga gimana gadget itu mungkin banyak seliweran pornografi dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai guru menjelaskan kepada anak-anak kita mulai dari mana gitu ya, dan bingung juga ya kita menerangkan tentang seks edukasi ke anak itu dari kapan, terus mulainya dari mana. Nah, kita sudah kedatangan tamu ini ya, ke Miss Yunike dari SSC YSKI, dan ada Ibu Dewi, orang tua murid salah satu anak di SD Kristen 2 YSKI. Shalom. Halo, boleh saya dulu nih. Halo, ya. Miss Yunike, terima kasih. Ibu Dewi, terima kasih sudah datang ke podcast Kristen 2 YSKI. Nah, saya tuh mau tanya nih ya tentang bagaimana hari-hari ini kan gawe itu kan sebagai barang melekat pada anak. Kita tidak bisa memungkiri anak-anak sekarang itu sudah gawe itu barang yang tidak asing buat mereka gitu ya. Nah, tapi kita juga worry juga ya sebagai orang tua, sebagai pendidik, kalau ada hal-hal yang saatnya anak belum tahu tapi mereka sudah tahu dari gawe mereka. Nah, ini saya mau tanya dulu sama Miss Yunike ya dari SSC YSKI. Mengapa sih pendidikan seksual pada anak itu sangat penting gitu ya? Ini terutama untuk anak-anak SD gitu. Oke, baik. Jadi kenapa pendidikan seksual itu penting? Yang pertama, anak itu seperti yang kita ketahui rasa infonya tinggi. Ya, jadi memang sebenarnya pendidikan seksual itu penting karena untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar anak itu tidak takut ketika ia mengalami pubertas. Karena pasti kebanyakan anak ketika mereka sudah mulai memasuki masa pubertas, mereka akan kaget. Loh, mah, kok dia itu berbeda ya sama aku? Kok maaf, badannya bisa lebih besar daripada aku? Itu akan menjadi satu pertanyaan dan rasa keinginan yang kuat buat anak-anak. Maka dari itu sebenarnya pendidikan seks itu sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak, apalagi dengan berkembangnya gadget untuk zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu sama bapak kan mungkin ya, kalau misalnya gadget masih ada batasan waktu. Terus kita untuk memberikan bagaimana tentang pendidikan seks itu pasti masih ada rasa tabu ataupun segan sebenarnya. Tapi untuk saat ini itu menjadi hal yang sangat berbeda. Jadi kita memang harus memberikan pendidikan seks itu ya, itu menjadi salah satu hal yang sangat penting buat anak-anak yang Oke. Nah, Miss, mau tanya lagi. Sebenarnya pada usia berapa sih seks edukasi ini harus diberikan kepada anak ya? Kalau kita kan ada TK, SD, sebenarnya usia yang pas sebagai orang tua, sebagai guru mengenalkan seks edukasi itu
mulai dari mana itu? Kita ngomongnya mulai dari mana? Kita ngomong cara ngajarinnya itu apa? Cara mengajarkannya, pemberitahuannya itu gimana gitu? Ya sebenarnya pendidikan seks itu bisa kita beritahukan kepada anak-anak kita itu justru sedini mungkin, yaitu usia 3 sampai 4 tahun. Itu sangat-sangat kecil ya Bu ya. Ya tapi sebenarnya justru pendidikan seks itu bisa diberikan pada usia 3 sampai 4 tahun. Kenapa? Karena pada usia 3 sampai 4 tahun itu anak-anak mulai mengidentifikasi lingkungan sekitar. Mereka mulai untuk melihat lingkungan sekitarnya, seperti tadi itu ada perbedaan, mulai rasa ini juga sendiri karena mereka akan melihat lingkungan sekitar mereka. Maka dari itu sebenarnya lebih baik itu sedini mungkin dan paling pas itu usia 3 sampai 4 tahun. Nah, bagaimana nih cara buat kita itu mengenalkan itu kan yang menjadi pertanyaan dari khususnya, karena pasti bingung nih gimana ya cara kenalin ke anak nih, kan kalau misalnya bahasa anak itu berbeda ya dengan bahasa orang tua seperti itu. Bagaimana caranya? Sebenarnya cara yang paling asik itu mengajak anak bermain. Itu sebenarnya salah satu caranya sih. Mungkin bapak sama ibu pernah mendengar memperkenalkan bagaimana dengan menggunakan warna. Nah itu sebenarnya menjadi salah satu cara yang mereka apalagi di usia 3 sampai 4 tahun. Jadi bisa dikasih tahu kalau misalnya usia segitu kan juga biasanya usia belajar. Dari mana mereka mencoba untuk mengenal angka, mengenal huruf, maupun mengenal anggota tubuh. Nah pada saat mereka belajar untuk mengenal anggota tubuh, di situ juga kita bisa memberitahukan, oh ya ini namanya mata, ini namanya pria, dan sebutannya, terus ini namanya jari. Biasanya kan usia segitu pasti kita akan tanya matanya mana ya dek, terus tangannya mana ya, kakinya mana, pasti mereka mencoba menunjukkan anggota tubuhnya. Nah dengan usia segitu, jadi kita bisa mencoba untuk berkata ini namanya ini namanya ini seperti itu. Ini sensitif, tidak boleh dipegang ya, yang boleh pegang hanya kamu sama mama sama papa, ataupun pengasuh tapi atas seizin kamu. Jadi kita juga mencoba untuk oke bisa kita membantu bilang nih kita misalnya bagian sambil bermain di bagian tubuh ini yang mana ya, nanti saya akan coba tuh tunjuk. Nah boleh nggak mama izin mama mau pegang bersihkan dulu ya seperti itu. Nah jadi itu sebenarnya salah satu cara yang cukup efisien juga untuk mengenalkan bagian-bagian tubuh, tapi mereka belajar untuk mengenal anggota tubuhnya sendiri seperti itu. Wah, ternyata nggak gampang ya kita kayaknya. Iya, apalagi dengan bermain tadi ya. Nah, saya mau tanya ke Ibu Dewi ya. Ibu Dewi ini salah satu orang tua murid anak di Kristen juga, Bapak Ibu semua. Ibu Dewi sebelumnya punya anak kelas berapa, terus usianya berapa, pernah nggak ngajari seks ed di rumah begitu mungkin ya? Saya punya anak dua, yang paling besar SMA kelas 3, yang nomor 2 kelas 3, masih SD. SD. Jaraknya agak jauh. Jadi kalau pertanyaan masih ada dari usia yaitu 3 tahun itu dia udah mulai tanya gitu ya, tanya ini minta maaf boleh? Iya. Misalnya dia tanyain Dejon ya, mami kok neneknya besar? Kenapa? Gitu kan, misalnya gitu-gitu. Ya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang bisa diterima sama anak-anak gitu ya, karena maminya kan ibu, waktu itu kan menyusui bayi ya gitu, jadi ada air susunya, makanya itu besar gitu. Kalau apa namanya pertanyaan yang sepanjang ini masih pertanyaan yang sederhana yang seperti ini, mesti nggak yang aneh yang gimana belum ada. Dewi, pernah nggak sih lihat atau pernah nggak ngomong anak saat anak itu main gawai atau pingpongnya, terus anak itu melihat ya yang sebenarnya kita tuh susah menjelaskan
gitu. Apalagi sekarang gawe kan jadi barang yang nggak pernah ditinggalkan oleh anak ya. Nah itu bagaimana menjelaskan seputar pornografi atau seks kepada anak, terutama anak yang Dewi ini ya, kelas SD ini ya. Ya, jadi kalau saya ya di rumah kan anak-anak semua nonton YouTube ya. Itu memang saya tidak izinkan dia main nonton YouTube-nya pakai HP. Saya sambil TV. Jadi maksudnya jadi keluar masuk saya bisa lihat dia lihat apa gitu. Kadang-kadang muncul iklan-iklan ya itulah pornografi itu ya yang kadang-kadang gambarnya juga luar biasa gitu kan. Itu kebetulan ini saya pernah ikut parenting di gereja yang menjelaskan soal pornografi itu menjelaskan kalau iklan itu satu kali ditekan dia kemudian akan muncul berkelanjutan muncul terus gitu. Nah jadi anak-anak dikasih tahu di video ini kalau keluar gambar yang begini-begini nih nggak boleh di ini ya, nggak boleh ditekan ya, di skip aja, di pause aja gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Dia pasti tanya ya, kenapa nggak boleh? Iya. Kenapa nggak boleh? Ini soalnya nggak bagus, ini kalau yang begini nanti otaknya rusak. Bahasanya kami ya, nanti otaknya rusak, kalau udah otaknya rusak nanti bikin bodoh, orangnya nggak pinter gitu. Gitu. Jadi berusaha memberikan penjelasan yang kira-kira masuk di ini di usianya dia gitu. Jadi dia nanti oh yang gambar begini nggak boleh di skip aja gitu. Kira-kira gitulah. Gue sebenarnya tadi juga penjelasan dari Bu Dewi ya. Nah, sebenarnya hal apa sih yang perlu disampaikan saat memberikan pengetahuan seksual kepada anak ini, khususnya anak SD? Tadi kan kalau Mama Dewi jadi bilang di skip gitu ya. Sebenarnya yang perlu kita sampaikan di pengetahuan itu bagaimana? Jadi sebenarnya kita sampaikan kalau dari Mama Dewi. Nah, kalau dari Mama Dewi sebenarnya itu baik banget. Jadi ketika misalnya kita ngomongin itu nggak boleh ya, ini nggak boleh. Tapi anak itu pasti akan bertanya, kenapa Mbak nggak boleh? Kelanjutan Iya, berkelanjutan pertanyaannya. Jadi ketika kita sampaikan, oke ini nggak boleh karena ini nggak boleh karena ini nggak baik, karena ini tampilannya nggak bagus. Jadi anak itu sebenarnya untuk jawaban yang lebih bisa masuk akal buat mereka. Nah, apakah ini tuh boleh karena apa? Ini nggak boleh karena apa? Kalau kan perlu disampaikan juga ketika memberikan pendidikan seksualitas itu ya seperti tadi ada beberapa hal yang bagian-bagian itu boleh dipegang atau enggak. Siapa saja yang boleh dipegang. Lalu kalau misalnya ada orang yang memegang, apa yang harus kamu lakukan? Itu yang harus dilakukan kepada anak-anak, khususnya anak SD, karena mereka itu nanti akan menjadi kecanduan ataupun kecenderungan melakukan aktivitas seksual yang tidak sehat. Ketika misalnya kita tidak bisa memberitahukan atau hal-hal yang harus kita sampaikan itu tidak kepada anak, seperti tadi misalnya alat kelamin ataupun organ tubuh seperti itu kan sebenarnya hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memegang. Tidak semua orang harus boleh memegangnya, termasuk mungkin kalau saya belum di sekolah tapi harus minta izin juga, karena itu adalah barang yang sensitif ataupun yang organ tubuh yang memang itu milik dia, kepunyaan dia sendiri. Jadi memang dampaknya nanti seperti apa itu juga bisa disampaikan. Cuma memang kita harus melihat anak kognitif anak kita juga sejauh apa nih, supaya kita juga bisa tahu sejauh mana kita harus menyampaikannya. Ketika ada beberapa anak yang mungkin berpikirnya lebih dewasa, jadi kita bisa menyampaikan dengan cara yang lebih dewasa. Kita bisa menyampaikan dengan cara mereka kita ajak untuk berpikir lagi dampaknya nanti seperti apa. Tapi
bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru yang ngajar di sekolah mengontrol konten yang dilihat anak-anak. Jadi bisa nggak ya kita tuh sebagai guru, terutama kalau di sekolah atau saat di rumah kan berbagai di rumah ya, kita bisa kontrol nggak sih? Caranya gimana? Cara kontrol supaya tidak konten yang dilihat itu tidak negatif. Jadi kalau untuk perkembangan teknologi saat ini sebenarnya sudah banyak aplikasi untuk kita para orang tua untuk mengontrol anak. Jadi adanya aplikasi-aplikasi yang bisa kita download untuk mengontrol apa yang kita lihat, ataupun kita bisa memonitor aktivitas media sosial anak itu ke arah mana aja. Karena sebenarnya kalau kita memang harus mengawasi anak dengan konten yang dilihat itu apa saja, kita tidak 24 jam sebenarnya dengan anak. Jadi ada beberapa waktu pasti kita juga kesulitan untuk mengontrol ini anak kan ditonton apa aja nih, di story-nya apa aja, itu pasti kita kesulitan. Jadi memang alternatif pilihannya yang bisa kita lakukan itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Sebenarnya cara memanfaatkan itu juga bagus ketika itu bisa masuk ke dalam monitor TV. Jadi anak juga akan memilah-milah konten mana yang bisa lihat, karena mereka pasti akan ini, jadi mama pasti akan cek loh, mama pasti akan lihat, karena dia ada kelihatan loh, karena mereka pasti memiliki rasa ketakutan juga ketika konten tersebut yang mereka tonton tidak sesuai, pasti akan dimarahin sama mama atau sama papa. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Nah, ini nih bagaimana cara kita guru atau orang tua itu bisa mengalihkan anak ya, jadi anak itu bisa teralihkan jika anak itu sudah mulai kecanduan melihat pornografi yang ada di dekat mereka, di gawai mereka sudah pernah melihat dan ingin melihat. Terus bagaimana kita tuh sebagai guru, sebagai orang tua, caranya untuk mengontrol anak-anak kita tuh gimana? Jadi berarti kasusnya ketika anak sudah tidak sengaja menonton ya. Nah, jadi memang ketika misalnya anak itu sudah terlanjur menonton anak-anak ini punya memori yang sangat kuat sebenarnya. Mereka akan mengingatnya. Tapi bagaimana memori itu bisa muncul tergantung situasinya. Ketika anak tidak punya aktivitas apapun, ketika anak hanya di kamar berdiam-diam saja, menggunakan HP, itu pasti akan muncul keinginan untuk membuka konten yang lain atau media-media sosial yang lain. Sekarang sudah banyak sekali. Nah, jadi cara yang bisa dilakukan yaitu yang pertama sebenarnya membuat aktivitas yang banyak terhadap anak. Dimaksudkan dengan tujuan supaya anak ini tidak banyak aktivitas berdiam-diri atau melakukan saja di rumah. Misalnya kalau di rumah mungkin masalah bisa ada aktivitas bermain, atau mungkin anak perempuan bisa ada untuk main masak-masakan, bantu memasak, buat kue, kerja dalam memasak juga, ataupun bisa dialihkan dengan olahraga. Karena sebenarnya dengan pengalihan olahraga itu adalah salah satu pengalihan yang baik ketika anak-anak tersebut sudah kecanduan juga untuk melihat konten-konten yang tidak baik, tidak sesuai juga dengan tersebut. Jadi bisa kayak olahraga supaya energi yang keluar itu bisa juga. Oh iya, apa ya? Capek. Kalau capek juga kepikiran lagi ya, capek lagi ya. Jadi dengan adanya pengalihan energi, pengalihan dengan cara olahraga, anak-anak juga dan sampai rumah pasti juga akan aktivitas juga tidak kepikiran juga, karena anak sudah banyak energi yang tersalurkan. Itu merupakan salah satu cara yang baik, apalagi khususnya untuk anak-anak SD yang masih energi banget ya. Energinya masih banyak banget nih untuk bisa disalurkan dengan hal yang positif. Nah, ke Ibu Dewi lagi nih sebentar. Bu Dewi, tanggapan anak Ibu tadi ya, ketika Ibu menjelaskan spesifikasi mengenai itu gimana ya? Maksudnya, apakah penasaran terus sampai dikejar sampai ujung atau ya sudah, ya sudah. Tanggapannya gimana ya? Kalau sepanjang ini sih dia dikasih penjelasan yang kira-kira masuk di nalarnya dia
ya oke gitu. Mungkin nanti sudah berapa lama dia baru bertanya. Jadi nggak pada saat itu yang terus mengejar gitu, enggak dia bertahap gitu ya bertanya gitu. Jadi mamanya juga sempat bertahap juga. Caranya kita untuk meminimalisir Jadi dampaknya ada banyak pasti dampaknya. Nah dampak yang pertama itu pasti kecanduan dengan anak tersebut pornografi itu akan menjadi kecanduan dan mereka penasaran dan dirasa impulsnya kan tinggi. Ketika mereka nonton, mereka penasaran, mereka akan mencoba mempraktekkan. Apa mereka lihat beda dengan apa yang mereka lihat pasti akan mereka praktekkan karena usia anak-anak itu masih usia yang imitasinya tinggi. Pembelajarannya dengan cara demonstrasi, jadi apa yang mereka lihat pasti akan mereka coba praktekkan karena mereka bingung kalau mereka lihat kok begini sih apalagi maksudnya dengan anak-anak kalau secara visual pasti kan ada hal-hal yang mereka takut dengan mereka tidak kelihatannya entah itu ekspresi ataupun misalnya kayak visualisasi ruangan segala macamnya atau bentuk segala macam jadi pasti akan penasaran dan jadi yang pertama itu pasti akan kecanduan. Lalu yang kedua, mereka akan mengarah kepada perilakunya. Nah seperti tadi artinya mereka contohkan dan itu akan disalurkan di dalam perilaku sehari-harinya. Nah itu merupakan salah satu dampak juga karena perilaku itu kan apa yang kita lihat nih, kelihatan. Ketika anak sudah kecanduan, mereka muncul perilaku-perilaku yang mungkin sama dengan apa yang mereka tonton seperti itu. Lalu dampak yang selanjutnya itu bisa mengarah kepada gangguan mental. Nah karena sebenarnya konten-konten yang berbau pornografi itu pasti akan masuk dalam otak. Nah dampak yang selanjutnya itu kerusakan otak. Nah dengan adanya kerusakan otak itu akan mengarah kepada gangguan mental itu yang bisa terjadi. Nah mungkin selanjutnya bagaimana cara meminimalisirnya. Nah, sebenarnya cara meminimalisirnya itu tentunya harus dengan pengawasan dari orang tua. Nah, itu tadi ketika sebenarnya pendidikan seksual itu sangat penting diberikan kepada anak dengan usia yang sedini mungkin, usia 3 sampai 4 tahun. Ketika mereka sudah diberikan dengan usia yang sedini mungkin, pasti mereka sudah ada pandangan atau gambaran. Oh ya, mama bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dan akhirnya ketika mereka pun mungkin tidak sengaja untuk menonton, mereka mengetahui, oh ya ini kan mama udah pernah bilang nih, ini nggak boleh. Ya, yang kedua tadi sebenarnya memang diperlukan itu pengawasan dari orang tua. Nah mungkin itu yang sebenarnya masih kita pelajari secara bersama-sama ya, bagaimana cara memberikan pengawasan yang baik agar nantinya anak pun tidak merasa terintimidasi juga. Kok mama larang-larang, kok papa larang-larang, itu kan nanti membuat anak ketika semakin dilarang, ketika kita mengatakan tidak dan jangan, mereka justru akan semakin penasaran. Seperti itu. karena gini ya Miss, sebagai orang tua, sebagai guru, kadang tuh kita sendiri bingung ya menjelaskan ketika anak sudah pernah melihat konten pornografi di gawai mereka, kita tuh mau menerangkan dari mana begitu ya. Terus kita sebagai orang tua itu kan kadang takut ya, takut salah gitu loh, salah menerangkan ini loh. Nah, sebenarnya kita tuh mulainya dari mana sih? Udah usia SD ini kan sudah banyak yang pakai gawe ya, dan mereka nggak sengaja ke skip, kadang kan kepencet gitu ya. Itu terus kita tuh mulai menerangkannya dari mana ketika anak-anak tuh sudah mulai melihat tontonan dewasa begitu. Oke, kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, apalagi mereka sudah menonton, bisa diajak ngobrol sebenarnya.
Tapi yang perlu menjadi catatan ketika kita mengajak ngobrol anak, jangan sampai emosi kita sebagai orang tua yang keluar terlebih dahulu. Nah, karena hal itu menjadi salah satu hal yang penting juga ketika kita harus berinteraksi sama anak. Ketika misalnya kita sudah mengeluarkan ekspresi ataupun emosi yang mungkin ya marah-marah, ekspresi kita juga udah kesel, udah cemberut, itu anak-anak akan merasa aku tidak aman nih untuk bercerita, aku takut nih buat cerita. Nah, itu yang dirasakan anak-anak. Jadi sebenarnya yang pertama itu ya kita harus coba ajak ngobrol anak dengan membangun raport kepada anak terlebih dahulu, membangun suasana yang nyaman kepada anak. Ketika mereka sudah merasa aman, mereka sudah nyaman, kita mau ngajak ngobrol anak pun mereka pasti akan mencoba untuk menjawab dengan jujur. Berbeda ketika kita udah emosi duluan, udah ngomel-ngomel duluan, udah marah duluan, pasti mereka akan mencoba untuk menutupinya. Nah, bisa diajak untuk kamu nonton apa tadi, habis itu apa yang kamu lihat, terus habis itu kenapa kok penasaran segala macamnya. Jadi coba bertahap untuk mengajak ngobrol anak seperti itu. Karena mereka sudah terlanjur menonton ya, jadi kan kita harus cross check juga apakah yang mereka tonton itu sesuai juga nggak dengan apa yang mereka pikirkan. Ya, tapi kuncinya itu yang harus menjadi catatan dari kita sebagai orang tua yang harus bisa membangun suasana yang menyenangkan dulu buat anak. Suasana yang nyaman ya. Iya, suasana yang nyaman juga buat anak. Nah, terakhir ini ya, wah ya seru banget ya, Udah terakhir ya, setengah jam. Iya, udah setengah jam. Nah, untuk Ibu Dewi sama Miss Yunika nih, satu-satu, apa sih saran untuk orang tua yang lagi nonton, mama papa yang lagi nonton, dalam hal penggunaan gadget dan menjelaskan seputar seksual dan pornografi pada anak? Mungkin dari Ibu Dewi dulu. Ya. Kalau saya sih, kalau untuk pengawasan gitu ya, saya salah satu caranya yaitu pada saat anak di rumah, gadgetnya disambungin ke TV. Jadi memang jatahnya kita nonton TV berkurang. Oh iya, sinetronnya Ya, jadi ya Bu, ganti ya sinetronnya Bu. Drama Koreanya tidak. Itu karena TV terus dikuasai anak-anak gitu kan, tapi paling tidak saya bisa lihat gitu dia lagi nonton apa sih gitu kan. Gitu. Terus paling kalau untuk yang pengetahuan seks, pornografi gitu dari kecil lah ya, anak-anak itu kan dia belajar dari melihat dan mendengar gitu ya. Kadang-kadang memang karena seumuran saya gini kan, zaman dulu nih nggak dapat pendidikan seks. Oh iya. Ya, tabu gitu ya, Saru. itu nggak boleh gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak begitu deh. Gitu. Dari kecil udah memang harus diajari, bukan diajarin yang bagaimana nggak dikasih tahu gitu, dikasih tahu gambarannya gitu ya. Jadi misalnya kalau anak-anak mau tanya juga mereka nggak takut, nanti dimarahin gitu. Iya, betul Bu. Nggak takut gitu. Terus kita jelasinnya juga nggak yang formal gitu bahasanya ya, bahasanya bahasa anak-anak deh gitu ya. Kayaknya yang mereka ngerti aja gitu. Kalau saya sih kayaknya gitu. Kalau dari Miss Yunika gimana nih Miss? Sarannya yang pasti yang pertama dari kita dulu para orang tua. Nah, ketika misalnya kita ini mau memberi pengertian kepada anak, cobalah untuk kontrol emosi kita terlebih dahulu. Nah, itu saran kepada orang tua agar nantinya anak merasa nyaman, merasa aman untuk bisa bercerita apapun terhadap orang tua. Nah, lalu yang kedua, ketika misalnya anak ini sudah tidak sengaja ataupun sengaja menonton dan menjadi kecanduan, cobalah untuk menerima keadaan tersebut. Kenapa seperti itu?
Karena ketika orang tua ini sudah bisa menerima keadaan tersebut, akan bisa lebih berpikir positif untuk kedepannya, apa yang harus dilakukan. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika misalnya kita menyangkalnya, kita tidak bisa menerimanya, otomatis sudah ada emosi-emosi negatif yang justru terselimuti dalam hati dan pikiran kita. Akhirnya kita tidak bisa melihat jalan positif mana nih yang bisa kita lakukan. Jadi coba untuk menerima keadaan tersebut dan mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Karena ketika kita bisa menerima itu, keadaan itu, justru solusi-solusi positif itu justru akan keluar. Seperti itu. Dan juga memang sarannya untuk diajarkan pendidikan seks itu sedini mungkin. Seperti tadi, usia 3-4 tahun itu sudah bisa untuk diajarkan pendidikan seks. Kalaupun memang belum di usia segitu, ya usia SD, usia sekolah, silahkan mama dan papa yang ada di rumah juga, yang ada di sini juga bisa mengajarkan pendidikan seks juga kepada anak-anaknya juga, seperti itu, dengan cara-cara yang menarik pastinya, cara anak-anak pastinya, seperti tadi dengan bermain atau dengan menggunakan lagu ini juga bisa cari dari media sosial, dari internet, ataupun justru buat sendiri lagunya. Kan pasti kan orang tua di sini saya yakin dan percaya kreatif semua pasti di sini kan. Pakai hal yang menyenangkan ya, iya, betul Bu. Jadi orang tua di sini yang K2 ini pasti kreatif semua, saya yakin itu pasti. Nah, dengan cara-cara yang kreatif juga, dengan memberikan pengertian, memberikan psikoedukasi juga kepada anak, pendidikan seks dengan cara-cara yang kreatif, itu akan membuat anak semakin menyukai dan akhirnya mereka pun lebih bisa untuk mengingatnya juga, lebih aware juga ya, lebih aware juga. Dan yang paling penting itu ketika masa mulai pubertas, karena ketika misalnya memang itu tidak diajarkan sedini mungkin, yaitu tadi mereka akan kaget pada masa pubertas, dan itu yang mengakibatkan mereka mungkin jadinya melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak sehat, atau mungkin ya tadi anak-anak kan kadang kalau ngomong suka ceplas-ceplos ya. Betul. Jadi seakan-akan kayak kok kamu ngomongnya gini, kok ngomongnya gini, padahal mungkin sebenarnya mereka tuh karena penasaran aja sebenarnya, karena tidak adanya psikoedukasi tentang pendidikan seks sedini mungkin ataupun dari kecil, seperti itu. Oke, terima kasih Miss Yunike, terima kasih Ibu Dewi sudah datang ke podcast Kristen 2 YSKI. Nah, Bapak Ibu, terima kasih juga sudah menonton podcast kami ya. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang lewat di Jalan Dr. Cipto bisa mampir-mampir, karena sekolah kami terbuka dan kami juga kebetulan punya program Future School begitu ya. Jadi anak-anak tuh sudah nggak pakai buku gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita pakai gawe dan kita juga mengontrol apa yang dilihat oleh anak begitu. Nah, jangan lupa follow Instagram SD Kristen 2 YSKI dan tetap jaga kesehatan. Kecanggihan teknologi membuat mudahnya mengakses konten bermuatan pornografi. Kurangnya pengawasan, tidak ada komunikasi, tuntutan terlalu tinggi dan tidak tahu potensi membuat anak semakin menjadi-jadi. Jangan lelah, jangan lengah. Paparan pornografi pada anak didapat melalui internet dan diperburuk dengan gaya hidup. Lindungi anak kita, lindungi generasi Indonesia dengan berprestasi. Sampai jumpa lagi di acara podcast Kristen 2 YSKI. Bincang-bincang edukasi ada di sini. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Shalom. Dadah.